Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Dokter Kito bersama Kito Sehat. Nah, pemirsa masih dengan tema yang sama yaitu diare bersama dengan Dokter Elsa. Baik dokter, kita bahas lagi nih dok mengenai diare dehidrasi berat tadi ya dok ya? Iya. Mungkin kita masuk ke slide ya dok ya? Boleh. Oke. Nah, kalau diare dehidrasi berat itu tandanya, mulai ada penurunan kesadaran atau anaknya lunglai, kemudian matanya cekung dan tidak mau minum lagi. Nah, turgornya ini kembalinya lambat sekali. Sebenarnya turgor itu pemeriksaannya gampang sekali. Nah, dengan cara pada kulit perut kayak kita pijit seperti itu. Nah, kalau dia kembalinya cepat, nah artinya cairannya masih bagus, dia akan cepat. Tapi kalau pada anak-anak yang benar-benar dehidrasi berat itu dia akan kayak keriput nih. Oh Gitu. Terlihat perbedaannya ya dok ya? Lihat perbedaannya. Cuman kalau untuk orang tua, jika tidak mengerti, ya datang saja ke fasilitas kesehatan biar kita yang periksa. Begitu. Nah, gimana nih terapi untuk masing-masing penderita diare? Jadi beda-beda ya, diare tanpa dehidrasi, diare dehidrasi ringan sedang, dan diare dehidrasi berat itu terapinya beda-beda. Nah, kalau dari Kemenkes bilangnya ada rencana terapi A untuk diare tanpa dehidrasi, diare dengan dehidrasi ringan sedang, rencana terapi B, diare dengan dehidrasi berat, rencana terapi C. Ini boleh kita tampilkan nanti saja sekilas. Boleh, next slide. Bermacam-macam berarti programnya berbeda-beda itu dok? Iya, karena kan kebutuhan cairannya berbeda-beda. Begitu, itu lebih ke pasokan kebutuhannya. Nah, di mana-mana mengobati itu lebih susah ya daripada mencegah. Jadi kalau kita harus mengetahui nih gimana pencegahannya biar diare itu tidak terjadi. Nah, mencegahnya nih sebelum terjadi dehidrasi nih, anak sudah diare, belum sempat orang tua bawa ke fasilitas kesehatan. Nah, apa saja yang harus diberikan? Berikan Oralit. Oralit itu sudah banyak sekali ya bentukannya, ada yang saset, ada yang sudah cair, begitu. Kalau yang dibuat sendiri larutan gula garam itu benar juga dok? Benar juga. Itu makanya tuh bila tidak tersedia berikan cairan rumah tangga, misalnya air tajin. Cuman jangan salah paham sama air tajin. Air tajin dan air beras itu beda. Nah itu yang iya. sering disalahartikan dok. Iya, jadi kadang yang ngasih itu air cucian beras, itu yang dimaksud air tajin. Sementara air tajin itu kita masak beras, itu ada air yang mendidih, intinya airnya sudah masak, udah matang. Nah itu yang namanya air tajin, jadi bukan air cucian beras. Kalau air cucian beras kita kasih, tambah itu jadi tidak itu bersih. Iya, yang ada jadi makin hebat diarenya. Itu pengertian air tajin. Kemudian kuah sayuran, sari buah, air teh, air matang, itu penting sekali. Kemudian, nah ini tadi, bagaimana sih melakukan pencegahan diare yang benar itu? Nah, yang pertama memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Nah, lagi-lagi ASI itu penting. ASI eksklusif selama 6 bulan artinya memberikan air susu ibu selama 6 bulan tanpa campuran dengan susu-susu formula yang lain. Begitu. Kemudian meneruskannya nih sampai 2 tahun. Kan anak usia 6 bulan ke atas sudah mulai MPASI. Nah, tetap diberikan ASI-nya sampai nanti sudah waktunya menyapi di usia 2 tahun. Kenapa? Apa sih hubungannya sama diare? Hubungannya ke imunitas badan lagi. Daya tahan tubuhnya meningkat, untuk terserang diare kemungkinannya akan menurun. Begitu, karena lagi-lagi diare disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, parasit, juga alergi. Jadi imun saat tinggi itu terserang penyakitnya kemungkinannya juga akan turun. Kemudian memberikan makanan pendamping ASI sesuai umur.
apa sih yang sesuai umur? Ya tidak kepadatan atau tidak keenceran. Jadi teksturnya itu naik sesuai umurnya begitu. Tidak juga lebih cepat dari waktu yang harus diberikan. Jadi kadang ada yang ini ya orang tua kita biasanya ya, anaknya masih ASI, masih di bawah 6 bulan, anaknya nangis terus lapar, udah mulai diberikan MPASI. Begitu, itu hati-hati sekali kita ya dalam memberikan MPASI. Kita masih memulai MPASI 6 bulan ke atas dengan tekstur yang benar. Itu bukan sama Mbak Tari ya, teksturnya gimana dok? Waduh itu gampang sekali, sudah ada di panduannya di buku KIA. Jadi gitu. Balita-balita yang ikut posyandu itu dari ibunya hamil itu dapat buku KIA namanya. Di situ ada panduannya, umur berapa, teksturnya bagaimana, itu bisa kita lihat di sana. Berarti kalau teksturnya tidak sesuai dengan usia, dok, akan membuat para balita atau anak itu lebih rentan tersandung diare. Iya, yang tadi kita bilang ada malabsorpsi namanya. Oke. Itu kemampuan ususnya ya. Umur berapa dia mampunya mencernanya tekstur yang bagaimana, begitu. Kemudian yang ketiga menggunakan air bersih. Yang keempat mencuci tangan dengan air dan sabun sebelum makan dan sesudah buang air besar. Nah, kadang mencuci tangan ini sering disalahartikan. Kita cuci tangan itu bukan asal basah saja. Kita cuci tangan itu ada langkah-langkahnya dan menggunakan sabun. Kenapa menggunakan sabun? Untuk mematikan nih bakteri-bakteri, virus-virus yang ada di di tangan. Jadi dicuci baru dibilas dengan air bersih. Jadi bukan cuci kobokan. Kita sering ya makan di ini kobok sudah makan. Tidak, itu tidak mematikan kuman dan bakteri. Oke. Dok, boleh dikasih ini nggak dok penjelasan mengenai gimana nih dok cara cuci tangan yang benar? Sebenarnya udah dibahas nih dok di segmen sebelumnya. Tapi mungkin pemirsa ada yang lupa kali ya dok ya. Boleh kita bahas dok? Boleh. Nah jadi kita ini kan kalau dengan sabun itu cuci tangannya 60 detik ya, 40 sampai 60 detik. Apa saja langkahnya? Yang pertama ngambil sabun. Nah, dioleskan pada telapak tangan. Oke, di telapak tangan dulu ya, Dok. Nah, kemudian punggung tangan. Kemudian di sela-sela jari. Kemudian di ibu jari. Kemudian di ujung-ujung jari. Nah, itu kurang lebih 40 detik sampai 60 detik baru dibilas dengan air. Oke, 40 hingga 60 setelah itu baru dibilas dengan air mengalir ya, Dok. Iya, maksudnya langkah dari 1 sampai langkah yang terakhir baru dibilas. Nah, itu diharapkan kuman-kuman yang nyangkut di tangan itu nggak ada lagi. Baru kita suap anak makan. Begitu, untuk menghindari nih transmisi atau perpindahan bakteri kuman yang terbawa-bawa oleh tangan yang kemana-mana ini ke saluran cerna anak. Itulah fungsinya mencuci tangan. Begitu juga sama anak kita yang sudah makan sendiri ya diajari. Begitu. Kemudian setelah buang air besar tentunya ya, harus pakai sabun juga. Terus yang kelima, buang air besar di jamban. Apa sih hubungannya buang besar di jamban dengan diare? Jadi dengan adanya kakus itu masih ada ya daerah-daerah kita yang belum punya kakus ya. Nah itu diharapkan kotoran itu dikumpulkan pada satu tempat, tidak bertebar-tebaran. Kotoran itu banyak sekali penyakitnya. Nah salah satunya yang pasti itu E. coli. Nah kalau kotoran itu bertebaran di mana-mana, terinjak, terbang, terpegang saat anak main, kemudian dia makan, bisa kemakan, kemudian bisa mengakibatkan diare salah satunya. Begitu. Kenapa kita harus buang air besar di toilet? Kalau kita untuk di daerah kota sudah ini kali ya, sudah familiar dan kayaknya masa sih masih ada yang belum buang air besar di jamban? Masih ada. Begitu. Makanya kita terus mengingatkan lagi kalau buang air besar itu di jamban. Tapi yang paling sering ini membuang tinja bayi nih dengan benar. Banyak tuh. Di kota masih banyak juga tuh dok. Ya popoknya selesai dibuang. Ya itu kurang benar perilakunya. Ya dibuang dulu di kloset, dibersihkan, baru dibuang.
begitu. Jadi jangan dengan kotoran-kotorannya itu, karena itu bakterinya akan bertebaran kemana-mana, kemudian mengakibatkan lagi diare pada anak. Benar sekali. Kemudian memberikan imunisasi campak. Loh, kok campak ke diare? Iya Gitu. dong. Sebenarnya sudah ada penelitiannya bahwa imunisasi campak ini berhubungan dengan status gizi dan imunitas anak. Sehingga anak-anak yang sudah lengkap imunisasi campaknya untuk kemungkinan terdampak terjadinya penyakit diare itu juga menurun. Begitu. Jadi ayo imunisasi campak, ikuti imunisasi dasar Oke, untuk baik, pencegahannya. kita jeda sebentar ya dok ya, nanti kita lanjutkan kembali. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dokter Kita Bersama Kita Sehat.